Baru aja teman-teman redaksi kita si Aldi dan Dika ini mengungkap beberapa fakta menarik soal Dia punya toko obat. Tapi kemarin pas kita yang dalamin ini, yang kedua ini udah tutup dia. Dia punya toko obat. Sekarang dia udah tutup. Itu ada di daerah. Ini loh ciri-ciri pengguna pemakai narkoba begitu ya kan. Rambut acak-acakan, mata merah dan seterusnya gitu ya kan. peredaran obat keras nih. Headline kita malam Bang? ini ya. Headline baru kita ya? Ya. Peredaran obat keras terstruktur. Ya. Wah, Tepat dia terstruktur. ini lagu lama cuman kasetnya masih baru terus. Nggak tuntas-tuntas ya Bang. Iya, maksud gue ini sangat berbahaya sih untuk anak-anak muda kita yang Menyalahgunakan sih Iya, sebenarnya, Bang. maksudnya menyalahgunakan dan sesuai hasil kita bisa kalau dibilang indep juga ketinggian ya, lipsus kita lah. Indep lah, iya indep kita tuh teman-teman di lapangan baru aja teman-teman redaksi kita si Aldi dan Dika ini mengungkap beberapa fakta menarik soal peredaran obat keras ya, obat G, tipe G. Iya, tipe G. Iya. Gua sendiri baru tahu net ada modus-modus terbaru gitu menurut gua. Dari hasil inian kita tuh in-depth kita itu ternyata masih kita pernah bikin gua kalau mundur flashback itu Iya pernah. kita pernah bikin Lipsus ini dengan judul kalau nggak salah tuh toko kosmetik ya, kosmetik tapi merangkap jual obat keras ya. Jadi obat G. saat itu tuh kita menang itu di grup, menang lomba ya. Lipsus kita soal indep itu karena memang ada temuan ternyata toko kosmetik tapi merangkap dia menjual obat keras. Dan hasil dari indep terbaru si Dika sama Aldi ini modusnya masih sama net. Modusnya masih sama. Jualan toko obat, counter HP ya, counter pulsa sama toko kosmetik. Ya itu hanya etalase, hanya buat pengaburan aja. Jadi ternyata memang masih rame nih. Gimana nih pendapat teman-teman nih soal Depok belum bisa keluar nih dari masalah lama ini net? Ya. Ya benar Bang ya. Ini menurut gua sulit ya, sedikit sulit karena konsumennya terus ada, penyediaannya juga ada. Terus kalau misalkan ngomongin tentang obat, otomatis kan ini ke ranah kedokteran gitu ya Bang ya. Nah kalau sepengetahuan gue kayaknya ada sedikit pergeseran perubahan toko kayaknya. Ini kalau di toko pulsa baru atau emang tipikalnya lah udah lama? Karena yang gua dulu kan kalau tadi Bang Jun bilang ini pernah kita lipsusin, udah lama kita itu lipsus. Gua salah satunya hari itu gua emang yang menjadi anggota lipsusnya lah ya, anggota turun ke lapangan. Dan dulu tuh kalau yang gua sama Ruby kan lo? Ya sama Ruby, sama Fahri ya yang foto. Iya. Jadi dia tuh adanya tersebar di toko-toko kosmetik begitu. Toko kosmetik sebenarnya sih kalau dilihat secara kasat mata ya suasananya udah terlihat banget jelas kalau itu bukan toko kosmetik tapi cuman kosmetikan aja gitu karena mungkin jarang ada ibu-ibu mampir ya gitu ya. Terlihat banget sih dengan kasat mata ya. Mungkin masyarakat juga sebenarnya mungkin tahu ya. Tapi mungkin dia kadang dia bingung harus ngelakuin apa gitu ya untuk menindak. Yang pernah gua apresiasi sih di Sawangan ya, waktu itu Sawangan atau Bojong Sari lah ya yang sempat digerebek sama warganya sendiri itu, dan itu kalau nggak salah itu toko kelontong kayaknya ya. Dan emang peredaran obat ini sejauh ini masih masif ya, walaupun teman-teman dari petugas Polres gitu ya, Pemkot sendiri udah melakukan berbagai macam antisipasi begitu, tapi tetap aja dia masih ada. Nah kalau emang jadi dia itu bisa dibeli tanpa resep dokter. Resep ya benar. Dia bisa dibeli tanpa resep dokter. Kalau yang sebenarnya nih obat bukan obatnya yang salah sih Bang. Kalau yang gua tangkap ya. Tapi penyalahgunaannya ini nih. Jadi orang sehat malah minum obat nih yang nggak seharusnya gitu kan. Akhirnya dia mengalami
ya halusinasi mungkin ya. Terus apa namanya, high gitu ya, dia merasakan high, entah beler gitu kali ya. Udah lama tuh gue ngedenger kata-kata itu. Beler. Jadul banget loh. Nah ya, jadi mungkin dia ada beberapa tipikal obat sepertinya yang memang tergantung nih, dia cocoknya misalnya di apa biar kenapa gitu. Ada yang obatnya ini biar semangat misalnya gitu. Ada yang obatnya untuk susah tidur dia konsumsinya ini, dan itu sebenarnya banyak beberapa pilihan gitu ya. Tapi yang emang yang ya sejauh ini yang gua tahu yang terkenal ya itu dia ya kayaknya Sanak tuh zaman dulu kalau nggak salah ya. Itu zaman dulu pil BK itu kan di zaman dulu ya. Nah kalau sekarang tuh kayak semacam alprazolam, tramadol, Riklona, terus Prohyper ya dia. Jenis-jenisnya tuh karena Aldi kemarin yang dia yang mendetail ya. Dia yang mendetail jadi dia tahu tuh jenis-jenisnya. Nah emang betul Bang, ada satu yang kita lebih dalemin lagi ya. Setelah kita melakukan investigasi in-depth secara beberapa hari ke belakang, ternyata ini bisa resepnya bisa diminta begitu Bang. Nah ini memang juga menjadi temuan nih di kita nih soal, gue sendiri baru tahu, mungkin teman-teman yang pernah melakukan in-depth ini sudah tahu, atau kalau gue baru tahu nih soal modus konsul. Modusnya konsultasi. Iya konsultasi. Gue baru tahu tuh net. Jadi maksudnya soal ada semacam kita nih, misalkan gue datang ke penyedia obat. Dalam hal ini kalau dari tulisan teman-teman tuh di apotik. Bisa dikatakan apotiknya mungkin besar atau seperti apa Kak. Dan di satu apotik itu merangkap ada kayak semacam dokternya. Dokternya. Jadi resep itu dari dokter itu langsung ditebus di apotek itu. Jadi pengakuan salah satu narsum kita yang sesuai yang kita tulis itu ada, kita inisialin BS. Jadi ada dia nggak bertemu sama dokter itu, nanti diisi semacam apa ya, form data diri, keluhannya kalau nggak biar tenang, sama dia mantan pemakai sabu lah sebetulnya gitu. Insomnia dan main sabu gitu. Dan bahkan kalau di kutipan di berita kita ini, dokter langsung nebak pakai sabu ya gitu dibicarain. Jadi apa semacam ini dia sudah tahu atau seperti apa. Dan kalau poin gue itu bukan di resepnya itu, tapi dokter ini kok dokter nih, maksudnya ini dia tenaga kesehatan benarkah atau dokternya tersertifikasi? Kan ini juga perlu pengawasan dari teman-teman pengawas dokter, mungkin entah ID atau apa. Jadi benar-benar harus turun ke lapangan. Mungkin in-depth kita ini bisa menjadi trigger untuk pengawasan teman-teman tenaga kesehatan menurut gua. Jadi maksudnya biar resep ini jangan main bisa keluar aja, biar jadi kayak semacam udah terdata. Misalkan saya bekas pakai sabu. Yang menandakan lo bekas memakai sabu siapa? Ya dia harus ada atasannya gitu ya Bang ya. Menurut gue di logika gue, apakah dari BNN harus ngeluarin atau seperti apa? Betul. Nah, Ger, lo pernah mungkin menelusuri Ger teman-teman orang-orang yang pernah lo wawancara terkait penggunaan obat keras ini Ger? Nah, jadi kalau terkait obat keras ini, jadi sebenarnya obat keras ini nih bukan salah obatnya tadi ya, benar yang Bang Aret bilang, gue sepakat. Obat keras ini sebenarnya obat yang benar untuk ngobatin penyakit sakit ya benar. Obatnya itu obat A misalnya untuk ngobatin penyakit A misalnya gitu. Tapi ini dipakai nih, obat A ini dipakai sama yang nggak sakit untuk nimbulin efek halusinasi tadi gitu. Ya ini sih gue memang nggak pernah wawancara spesifik soal itu, tapi ini obrolan-obrolan warung kopi gitu ya kan, dari kalangan kaum muda gitu ya yang tapi tervalid nih ya. Ya valid gitu. Jadi banyak juga tuh yang cerita, maksudnya bahwa cara memperolehnya ini tuh tinggal caranya aja bagaimana dia membelinya gitu. Kalau obatnya ini kan ada sebenarnya. Kita ambil contoh yang sering gitu ya.
tramadol gitu. Tramadol itu kan Ini cukup eksis nih nama iya obat cukup ini nih. iya cukup eksis gitu ya kan. Hmm. Nah ini tinggal mau belinya aja gitu. Mau beli yang di counter kah gitu kan. Mau beli yang di toko kosmetik kah, di toko kelontong atau di apotik ya kan. Cuman kalau tramadol ini memang yang gue tahu itu dia itu untuk kalau nggak salah tuh obat untuk menghilangkan nyeri kalau nggak salah untuk gitu ibu ya? hamil gitu kalau. Nah itu biasanya buat ibu hamil. Jadi sebenarnya obatnya nggak salah. Terus gitu. kalau orang sehat itu minum tramadol, jadi ini aja dia, ngawang-ngawang gitu aja ya. Iya. Iya bang. Katanya begitu ya. Iya, Bang. Jadi dia agak ya high ya yang seharusnya dia normal dan sehat di saat itu ketika dia konsumsi obat yang nggak seharusnya ya dia akan berasa nggak sadar atau apa ya, makanya mungkin sering terjadi kalau di apa ya di kehidupan tongkrongan mah ya kayak misalkan tawuran gitu kan dia harus takis obat dulu gitu ya kan Biar selon gitu. ya model-model kayak gitu biar bang. berani Jadi, gitu. terus pun dalam segi harga yang gua tahu bukan yang gua tahu ya dan ini emang benar ya jadi Kita telusuri. iya ada perbedaan bang ketika kita beli tanpa resep. Kalau misalkan ada resep harganya sebenarnya cuman ya mungkin kisaran di 20.000 30.000. Itu satu strip gitu ya? Satu strip. Nah, tapi kalau kita beli di tadi kayak toko kelontong, toko apa namanya kosmetik. Nah. Ya kita satu strip itu dia bisa 200-300% lebih, misalnya harganya 125.000. Tapi tanpa ada Tanpa resep. Maksudnya tanpa resep dan tanpa banyak ditanya-tanya mungkin Ya, ya. itu emang itu dia yang menyalahgunakan itu Nah, makanya di situ makanya ya gua berpikir kenapa ini terstruktur gitu karena ada satu keuntungan di balik situ yang lumayan besar gitu. Seperti narasumber gue yang waktu gue wawancara ya, dia bisa satu resep itu misalnya dia bisa nebus satu box obat gitu, bukan satu strip lagi, jadi satu box dia. Untuk dijual lagi tuh dia. Ya, jadi untuk dijual lagi perputarannya. Misalnya satu strip dia berani bayarin sekitar 50.000 atau 60.000 karena di apoteknya ya, dia ngambil dari apotek dengan harganya 50 atau 60.000 ya, atau 100% lebih. Dan bukan dalam satu strip aja. Dia berani ngambil buat partai besar begitu, sehingga keuntungan untuk apoteknya ini sangat menggiurkan. Makanya itu dia ya udah karena dia berani membeli segitu karena dia sudah ada pasarnya dan dia menjualnya dengan harga yang lebih tinggi gitu. Rata-rata sih sepengetahuan gue yang gue dalamin ini penjual sekaligus dia pengguna. Begitu. Jadi karena dia menggunakan akhirnya dia menemuin celah cuan ya. Cuan, betul lah. Iya. Gitu. Dan dia merasa kalau orang sebenarnya kalau gue dari segi minuman gitu ya, narkoba misalnya ganja, misalnya sabu, dengan cara pemakaian yang sulit, ini justru pemakaiannya mudah gitu. Dia tinggal nenggak kayak minum obat kan? Jadi orang nggak akan pernah curiga gitu. Iya. Orang nggak curiga terus kadang tuh Karena kan dia bawa lempengan obat. Apaan tuh? Obat. Jadi obat, kan mungkin orang nggak obat gitu. tidak eksklusif ya. Iya. Itu dia. Bentukannya Jadi, tidak eksklusif. makanya waktu gua tanya wawancara, gua bilang kenapa lu lebih suka mabok obat gitu ya? Atau enggak kenapa lu pakai obat gitu? Makanya gampang bang, kata dia. Mudah. Kayak minum air putih pakai air putih beres ya. Pakai air putih. Nah tapi kata dia kalau karena dia mau, sebenarnya ini kan nggak boleh ya, kayak kita minum obat terus ngopi, kan nggak boleh itu kan bang ya? Iya kata si bentrok. Bentrok ya. Kalau dia justru itu, jadi untuk nge-hike-nya dan cepetnya pakai gitu, kopi. Pakai kopi di. Kalau kata mereka jadi memicu gitu ya, mecu ya. Ya atau enggak pakai minuman bersoda gitu. Bisa. Makanya itu overdosis itu. Ya itu dia, itu ialah yang segi dari berbahayanya. Nah makanya itulah. Jadi mereka tuh berbahaya di situ. Makanya gua tanya, kok kenapa lu nggak minum? Minum resep bang. Terus juga mulut bau dia bilang gitu. Nah kalau obat tuh enggak kata dia. Lo nakis, lo makan nakis, takis kata dia. Ya wes sudah kayak orang biasa. Takis tuh minumnya ya. Makannya bang.
disikat sama dia gitu. Itu bahasa-bahasa ininya nih. Mas okemnya tuh dia tuh pas. Karena memang kalau penelusuran kita kemarin peredarannya cukup besar 1 tahun itu. Kemarin tuh diamankan lah ya di 2025. Mungkin data kita bisa salah tapi data yang kita peroleh itu tahun 2025 itu ada sekitar 52.770 butir. Ragamnya tadi itu tramadol, aprazolam, Valdimax, Riklona. Ini ada ejaannya lagi nih, Trihec P. Ya. Ribet nih. Trihec. Biasanya disebutnya Trihec. Dengan 36 pelaku ya yang diamankan. Karena gue terakhir aja memang waktu itu di Polsek Bojong Sari kayaknya. Diamankan juga tuh pelaku penjual obat G ini dengan ratusan butir yang diamankan, dan nama-namanya obat yang tadi gue sebutin itu. Jadi apa namanya, gue tanya itu lokasinya di mana, di tengah pemukiman kadang-kadang. Berani ya maksudnya, tapi memang akhirnya terbongkar ini karena memang ada inisiatif lah dari warga sekitar, ada curiga karena memang kalau toko obat yang datang kayak anak muda aja gitu, canaan pendek, malam. Orangnya sehat gitu. Sehat, motoran aja berdua goncengan gitu. Tidak seperti kayak ibu-ibu lah normal gitu. Orang ke apotek pada umumnya atau ke toko obat pada umumnya. Dan ini kan kalau yang di pemukiman kayak apa namanya tengah penduduk ini, sepertinya dia nyebutnya bukan apotek tapi toko obat ya. Atau dia kosmetik sekalian. Kalau kosmetik gue ngerasa mungkin kok yang datang laki-laki gitu kan, itu mudah terbaca gitu. Beberapa kali teman-teman wartawan tuh si Aldi waktu itu memang di Bojong Sari di kelurahan apa waktu itu ya, Duren Mekar atau apa, ada aduan soal nih kita mau gerbek di medsos pun kan juga jadi rame. Kalau gue sih prinsipnya balik lagi ke tadi itu yang modus konsul ini nih. Iya. Itu yang kita sebut, itu yang melandasi HL kita tulisnya terstruktur karena ya seakan-akan legal aja kan ketika dari tenaga kesehatan yang oknum dokter ini atau oknum apotek ini tapi di atap yang sama. Kalau penelusuran kita tuh ada salah satunya lokasinya di Depok memang. Jadi konsulnya ke dokter langsung tuh resepnya tebus di apotek yang di satu atap yang sama kan. Ini kayak iya maksudnya ngeledek ini mah namanya, maksudnya ngenyek banget gitu. Dan gue merasa mungkin teman-teman di kepolisian atau Satpol PP ya harus mungkin bisa turun teman-teman. Kalau pencegahan mungkin di BNN kali ya. Kalau gue yang menarik ini dokter atau oknum dokter ini perkumpulan dokter mungkin ID Depok harus telusur juga kelapan. Dia bikin tim, jadi masuk dalam satgas kecil lah untuk pemberantasan ini karena itu tadi ketika memang narkoba yang kita tadi disebutkan kayak tadi ganja atau sabu-sabu semakin sulit diperoleh, orang-orang yang tadinya pemakai ini akan gimana caranya tetap hide gitu ya tadi bahasa itu ya obat. Obat, betul bang. Dan penyamarannya tuh tidak akan, kasarnya begini nih, dia bawa obat di tasnya. Sepertinya tidak akan terlalu deg-degan ketimbang dia di tasnya tuh dia bawa sabu-sabu atau ganja kan. Betul bang. Ketika mungkin dia ini obat, lu sakit? Iya mah, itu kan kita dicek. Siapa yang bisa membuktikan kalau dia sakit itu kan? Ini ada obatnya. Ini obatnya jelas. Belinya di mana tuh di apotek. Itu yang bahaya bang. Itu kan namanya ngenyek-ngenyekin aturan menurut gua. Sementara obat itu ya dijual harus dalam resep yang tepat. Ketika memang tidak pakai resep juga obat-obat yang familiar yang kita bisa dapatkan, obat paracetamol memang tidak usah pakai resep, tapi kan yang beli ya memang orang-orang sakit gitu. Dan ini pengawasan kepada, gua nggak ngerti apotek itu punya komunitas nggak sih, mungkin apoteker ada. Ya ini juga harus entah komunitas entah paguyuban, karena jangan sampai tercoreng namanya. Iya benar tercoreng. Jadi maksudnya nih yang ada orang niat mau berbuka usaha tapi usahanya apotek, tapi dengan adanya begini dia agak lebih berat karena nanti masyarakat akan curiga atau seperti apa. Padahal untuk jadi apoteker ya kuliah dulu. Betul. S1 dulu, entah dia adalah S2-nya seperti apa aja.
Ya, Ini ini juga menyalahartikan profesinya akhirnya. Ya. Karena ya itu dia emang ada cuan yang lumayan besar di situ. Peredarannya masif ya. Dengan kurun waktu dia belanja misalnya seminggu sekali kan luar biasa kata dia. Berarti sempat habis dong ya? Habis bang. Kalau Orang seminggu sekali dia orang beli, sekali ya kan? beli itu. Nah, kalau dari Hailin kita hari ini dari narasumber tadi BS itu sebenarnya dia menyebutkan bahwa sebenarnya tempatnya ini gampang keciri sih sebenarnya ya, gampang keciri gitu sama masyarakat umum gitu. Contohnya ada etalase yang nggak ada isinya gitu. Terus udah mencurigakan berdebu gitu ya kan. Ya sebenarnya bagus sih gerakan dari beberapa masyarakat di Kota Depok ya, di beberapa kelurahan yang tadi disebutin juga sama Bang Junior, bahwa mereka inisiatif gitu karena saking resahnya ya kan, takut anak-anak mereka turun gitu ya kan, akhirnya mereka inisiatif untuk ayo kita gerbek aja deh gitu ya kan. Dan di video itu di medsos-medsosin tuh sekarang. Nanti kita kasih aja deh ke polisi deh, urusan polisi deh. Yang penting kita amanin dulu nih dia gitu ya kan. Kan kayak yang kemarin juga ada sempat viral di media sosial itu kan banyak juga tuh ada tukang kayu ya, toko kayu. Saru ya. Iya. Ada banyak sih modelnya ya. Ya itu iya nih. Kan sampai ke pimpinan kita kan coba telusurin. Ya udah, akhirnya teman-teman menusuri dan akhirnya gue justru mendapatkan dari gue sendiri mendapatkan modus konsul ini. Gue baru tahu. Lebih dalam ya Bang ya. Ternyata, seperti ini sekarang cara menandani. Nah ini nih yang menandakan kalau sudah terstruktur berarti bongkarnya sebenarnya lebih sulit karena kan sudah rapi. Nah ini teman-teman dari penegak hukum, dari teman-teman profesi kedokteran, ayo pulihkan nama baiknya lah dari oknum-oknum yang mencoreng menurut gua nih. Kita ini ya memberitakan untuk apa namanya nih terkuak selesai. Karena apa namanya obat kalau udah kecanduan kan kayaknya susah lepas juga ya, anak-anak kita. Gue ngeri gini anak-anak SMP dia kagak tahu apa kedoyanan waduh ya itu dia badannya rusak sementara dia saatnya tumbuh gitu. Iya benar Bang. Terus juga ya tindakannya juga ya namanya orang mabok lah ya gitu ya, tindakannya ya takutnya jadi apalagi dengan perkumpulan jadi gangster, tawuran gitu. Itu kan efeknya ya, dampaknya dari mereka ya. Dan kalau yang waktu gua wawancara ya, waktu kita yang pertama Lipsus itu, bahkan dia punya toko obat. Tapi kemarin pas kita yang dalamin ini, yang kedua ini udah tutup dia. Dia punya toko obat. Sekarang dia udah tutup. Itu ada di daerah Sukmajaya. Bahkan dia punya cabang Bang. Ada dua cabang dia. Jadi dia ada 2 cabang. Sukses bisnisnya ya. Iya, itu dia. Akhirnya kayaknya sekarang dua-duanya tutup. Nah, gua nggak tahu gue lupa nih satu lagi di daerah mana. Tapi dia ada beberapa cabang. Seingat gua tuh ada 2. Nah, tapi yang di Sukmajaya udah tutup. Dan dia emang berlatar belakang orang kaya, Bang. Dia orang berduit. Dia orang berduit. Terus akhirnya mungkin karena jajannya terlalu banyak, ya buka usaha kali gitu ya sama dia ya. Dan kalau yang itu mah toko kosmetik ya kayak gue. Makanya saya ingat gue itu dulu itu tuh lebih sering ke toko kosmetik, sekarang merambah ke tukang kayu gitu ya. Dan itu dia benar juga sih, ada pembuktian juga dari kinerjanya teman-teman polisi, Pemkot ya. Karena sekarang dia udah tutup, udah nggak beredar lagi tuh. Dulu tuh ada sekitar 3-4 tahun lalu lah. Dan sekarang udah nggak buka lagi. Gue menarik ada di tulisan teman-teman tuh di komentar tulisan dari si pengakuan ya dari si BS ini nih. Dia mengakui kalau memang sudah sulit mencari obat ini. Memang sekarang sudah sulit. Jadi yang harus dilakukan kata dia apa ya? Lucu gue. Berhenti aja. Itu lucu sekali loh. Lucu banget. Ya udah kalau emang gak ada, ya udah berhenti aja. Oke. Ya itu bagus. Ya bagus sih ide dia tapi ya sebagai berarti kan karena emang dia mantan ya, teman-teman tuh dapat jadi dia mantan penjual, mantan juga itu tadi net dari dia pemakai akhirnya mungkin nemuin sisi untuk bisa jadi duit. Dan dia mengakui saat ini juga sudah susah. Saran dia berhenti aja. Oh ya udah. Itu lucu. Jadi ya karena
apa namanya? Gua- Ini mengancam kalau kata gue melihat ini mengancam. Peredarannya tetap ada, mungkin tensinya sudah kecil tapi ya tentu tetap ada. Jangan sampai kita tidak sadar karena mungkin gue ngeri sih ada kayak semacam setoran-setoran gitu biar kagak diapa-apain. Nah itu, nah ini harus apa namanya ya, terbantahkan dengan aksi nyata di Babat gitu. Ya, Mungkin pengakuan dari Bas ini ya saat ini Depok sudah sulit. Berarti memang teman-teman aparatur yang kerjanya keras. Tapi kan namanya bukannya sulit tapi tetap ada. Ya. Gimana tensinya tetap bisa terus dijadikan nol ya. Tapi gue jamin pemberitaan ini akan terus kita bikin. Iya. Kalau memang ada temuan lagi viral lagi tuh ya kita angkat lagi. ya. Karena kan berita itu sifatnya kan bukannya mengulang tapi mengupdate kita itu temuan-temuan ini. Jadi teman-teman dari kepolisian, dari Satpol PP, BNN, ID, ya teman-teman media ini harus apa ya, kenceng nih karena itu tadi. Jangan capek. Ya iya. Iya bahaya. Jangan capeknya juga jangan jadi minum obat ya biar nggak capek. Minum vitamin ya. Nah emang yang masih gue sedikit bingung nih kalau gue nih ya. Dia tuh bisa kedeteksinya dengan apa ya? Urin kah? Atau apa ya gitu ya maksud mungkin gua, urin. Ya mungkin urin kali Mungkin ya. urin. Tapi kan kalau urin maksud gue obat nih. Gue ngeri. Takutnya dengan apa cek darah ya? Iya maksud gue apa sih dia itu adanya di apa gitu. Kalau Karena gue pernah mau donor darah habis minum paracetamol ketahuan tuh. Oke. Oh, jangan bang, oh ya nggak jadi apa darah. Kalau darah kayaknya ini banget ya, sulit gitu ya. Apa maksudnya repot gitu. Kalau urin kan bisa saat itu juga tuh narkoba. Nah itu tuh boleh tuh. Jadi maksudnya gimana caranya mendetek orang yang ngobat. Nanti ketika minum obat, Anda terdeteksi obat ya. Saya habis minum ini, kalau gue boleh sebut nama, inilah obat anget. Kan bisa saru begitu kan. Iya, gue tahu. Itu bang yang gue agak sulit maksud gue diketahuinya gitu ya. Kalau misalkan pemakai ganja kan kelihatan, sabu kelihatan. Ya pokoknya gitu. Narkoba lain kan kelihatan. Ciri yang spesifik. Iya, maksud gue kalau yang ini tuh cukup sulit juga gitu untuk teman-teman polisi. Ya, bisa aja gini maksud gue ya, dia bisa aja ngeberantas tokonya ya, dia bisa ngeberantas toko. Tapi gitu aja, jadi tidak ngebabat dari atasnya gitu ya. Ya, seharusnya itu dia benar. Setelah yang kita temukan ini yang tentang terstruktur, bisa mendapatkan obat dengan cara konsul, bahkan mungkin bisa dengan beli resep gitu ya, dengan akhirnya nanti dibelinya dengan harga murah misalnya begitu. Iya pengakuannya saya dulu pemakai sabu gitu kalau ini. Saya minta resep biar dari sabu dialihkan ke obat dengan dalih biar dosisnya lebih kecil saya bisa jadi berhenti setelah itu gitu. Kayaknya kan itu menurut gue ngenyek-nyenyain itu apa ya, ngeledek gitu mah namanya ngeledek aturan itu. Iya betul bang. Nah ini harus rapi, jadi jangan sampai terstruktur seperti ini gitu. Nah kalau gue sih kalau boleh saran sih ya mungkin ke BNN ya, karena beberapa waktu yang lalu tuh gue lihat BNN itu ngeluarin sejenis kayak panduan gitu bahwa ini loh ciri-ciri pengguna pemakaian narkoba begitu ya kan, rambut acak-acakan, mata merah dan seterusnya gitu ya kan. Acak-acakan orang mau tidur juga. Enggak maksudnya gara-gara pakai helm juga acak-acakan. Kalau memang serius pun ya sebenarnya di obat keras ini juga bisa dilakukan seperti itu, atau minimal mungkin kalau sulit untuk mendeteksi si pemakainya ya tempat jualannya gitu misalnya. Kan ini berdasarkan temuan kita bisa gitu. nggak nih sekarang kan misalkan gue barusan lewat di kepikiran gue yang tadinya dia dagang ini jadi online. Bisa bang. Nah itu kan semakin door to door. Jadi memang gue ada info tapi memang belum gue dalemin. Jadi memang sengaja belum gue bahas dari tadi. Dia ada juga modus COD tapi gue belum paham tuh COD-nya tuh seperti apakah, pembayarannya itu seperti apa. Apakah langsung di tempat ya, biasanya kalau COD itu cash on delivery jadi di tempat ya. Ada barang ada duitnya. Apakah udah saling mengenal? Nah itu yang perlu kita dalemin. Pokoknya pantengin aja terus Radar Depok ya. Oke. Ini kita
coba clearin dulu di sekarang, nanti kita pasti akan lanjutkan lagi nih apa in-depth ini nih soal obat keras ini. Peredaran obat keras. Gimana Net? Kayaknya udah cukup lah ya. Cukup ya. Kita main obat-obatannya. Ya, kita main obat-obatannya. Ya, buat warga Depok bisa sama-sama ini sih menjaga ya, mengawasi terutama anak-anaknya. Kalau memang misalkan di lingkungannya sudah melihat gerak-gerik ataupun suasana yang memang nggak seharusnya, bisa ya banyak lah, polisi ada. Jadi mungkin toko dengan etalase kecil tapi Ya. yang pembelinya agak rame, coba disamperin deh. Gitu ya kan. Itu jual apa sih dia? Iya, lu jual apa Kayaknya sih? nggak ada Ya? bapakan deh. Toh RW, RT kan berhak ya, apalagi di Oh ya tentu, lingkungannya dia gitu. berhak ya kan untuk Ya. memastikan gitu, dan coba itu lebih diaktifkan lagi sih kalau menurut gua supaya ruangnya semakin sempit. Ya. Dia semakin betul. sulit dan akhirnya yang tadi kata si BS, mendingan berhenti aja. Iya. Udah selesai gitu. Ya. Oke. Sip. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Dadah. Oke, Bye. bye.